Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya seringkali memperhatikan suami istri ngobrol baik-baik, ya, seperempat jam menyenangkan, awal dengan baik, lama-lama kalau sudah ngobrol cukup lama, 1 jam atau lebih, lalu ujungnya berantem. Saya heran itu. Namun juga bukan hanya suami istri. Kadang-kadang di dalam rapat, di dalam perbincangan, diskusi biasa, lama-lama ujungnya tidak sepakat, bahkan kadang-kadang kemudian berselisih paham. Sebetulnya apa yang terjadi? Menurut saya hal itu terjadi karena kita berpikiran sempit, mempunyai prinsip yang kaku, dan biasanya mungkin karena merasa benar. Nah, disitulah kelemahannya. Benar saja itu tidak cukup. Karena benar, kalau tidak dilengkapi dengan belas kasih, bisa menjadi kejam. Maka selain berpegang pada yang penting benar, perlu ditambahi yang penting benar, tetapi penuh cinta kasih. Sehingga benar iya, penuh belas kasih juga. Dan itu penting, supaya tidak hanya berpikiran pada satu hal yang penting saja. Satu hal yang penting perlu diperhatikan, yang lain juga perlu diperhatikan. Maka di dalam berprinsip, dalam berelasi, dalam hubungan dengan sesama, perlu memperhatikan kebenaran, cinta kasih, dan yang ketiga kerendahan hati. Maka di dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus, bab 13, ayat 13, dikatakan bahwa nanti tinggal 3 hal, yaitu iman, harapan, dan kasih. Yang terbesar di antaranya adalah kasih, bukan iman bahkan. Apakah berarti iman tidak penting? Penting, tapi kalau iman tidak dilengkapi dengan kasih, wow, bisa bahaya. Justru para teroris itu adalah orang yang beriman, tapi tidak punya cinta kasih. Dia mengimani sesuatu, dan kemudian merasa benar, yang lain salah, berbahaya, dimatikan saja. Karena iman penting sekali. Tetapi firman Tuhan mengatakan iman penting, tapi jangan melupakan cinta kasih. Cinta kasih lebih penting. Kalau iman tidak dilengkapi cinta kasih, jadi teroris. Dan kadang-kadang terorisme itu tidak hanya di tingkat nasional atau internasional. Di tingkat relasi pribadi juga begitu. Suami istri yang merasa benar menyalahkan pasangannya. Lah ya, itu teroris juga di tingkat rumah tangga. Dan merasa benar. Nah, tapi apa gunanya benar kalau pasangannya kemudian menderita? Karena itu di dalam berelasi, prinsip-prinsip perlu diperhatikan. Selain benar, juga penuh kasih. Dan penyampaiannya harus dengan kerendahan hati. Itu adalah prinsip-prinsip yang perlu dianut. Karena memang benar saja tidak cukup. Justru kebijaksanaan menganut unsur kasih dan pengertian. Sehingga dalam komunikasi itu terjadi kesatuan. Saya mengkomunikasikan isi hati saya dan saya menerima ungkapan perasaan dari partner yang berbicara dengan saya. Di situ terjadi pengertian. Di situ terjadi kesatuan. Dan kemudian masing-masing merasa diterima, dihargai. Bukan masalah benar salah, tetapi masalah ikut berempati, ikut merasakan perasaan yang terungkap. Ketika pasangan sedang mengungkapkan bahwa dirinya itu sedih, khawatir, galau, saya bisa mengerti kegalauannya. Saya bisa mengerti kekhawatirannya. Bukan masalah benar salah. Dan disitulah keterampilan mendengarkan. Ketika kita mendengarkan, yang paling utama adalah berempati.
membayangkan dan merasakan diri saya seperti yang sedang mengungkapkan perasaan. Bukan sebagai pendengar yang sedang menganalisa. Dan kemudian mengatakan, wah kalau itu ya salahmu sendiri. Sebetulnya enggak harus gitu. Bukan begitu. Itu bukan mendengarkan. Itu berarti menghakimi. Maka di dalam komunikasi, empati sangat penting. Dan kita harus berhenti menggunakan akal budi yang memang bersifat analitik, memisah-misahkan, menilai, menghakimi. Dan pada waktu mendengarkan dengan empati itu, terjadi kesatuan perasaan. Perasaan yang terungkap bisa diterima dan dimengerti, sehingga pribadi yang mengungkapkan itu merasa diterima, dimengerti, dihargai, dicintai, kita sendiri merasa satu dengannya. Dan ketika terjadi kesatuan, benar salah tidak lagi relevan. Yang penting adalah kesatuan, kesatuan hati. Dan itu arti mendasar dari komunikasi. Kom itu bersama-sama, unifikasi itu satu, bersama-sama menjadi satu. Disitulah terjadi cinta kasih yang sebenarnya. Cinta kasih pada dasarnya adalah sebuah kesediaan untuk mengerti dan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang sedang berkomunikasi dengan kita. Bukan masalah benar salah, baik buruk, tidak. Dan itu yang terjadi dengan Tuhan dan kita. Kita itu kalau masalah baik buruk, benar salah dengan Tuhan, nggak ada baiknya, nggak ada benernya. Kita itu seringkali kebanyakan malah salah terus. Tapi nggak masalah bagi Tuhan, berdosa pun diampuni. Karena dalam relasi yang penting bukan baik buruk benar salah, tetapi kesatuan. Pemberian diri, keterbukaan untuk menerima, dan pemberian diri yang paling benar adalah bukan hanya gagasan yang diberikan, tetapi perasaan-perasaan, ungkapan hati. Dan itulah yang menjadi dasar dari komunikasi, kesatuan karena saling mengungkapkan perasaan dan saling menerima, menghargai, mengerti, bukan menganalisa dan menghakimi benar dan salah. Nampaknya sederhana, tetapi banyak justru orang pandai terjatuh pada penghakiman, analisa, benar salah, baik buruk. Yang sebetulnya dalam komunikasi, dalam relasi bukan yang utama. Benar boleh, baik juga baik, tetapi jangan lupa pengertian, kasih, empati yang bisa menyatukan dan membuat kita merasa dimengerti, membuat kita merasa dicintai, dan membuat kita merasa satu. Dan kalau sudah terjadi kesatuan, banyak persoalan bisa selesai. Karena kemudian bisa melampaui baik buruk dan benar salah. Dan itulah kehidupan. Kehidupan itu bukan hitam putih, bukan baik buruk benar salah. Lebih lengkap, lebih utuh, lebih penuh dari sekedar apa yang baik, apa yang benar. Tetapi penuh kasih, penuh pengertian, penuh empati. Terutama karena kita sendiri sudah mengalami terlebih dahulu, dimengerti, diterima, dicintai oleh Tuhan. Bahkan Tuhan mencintai kita tanpa batas, menyerahkan nyawanya karena cinta kepada kita. Maka gunakan pengalaman dikasih oleh Tuhan itu untuk juga bisa berempati, mendengarkan, mengerti, dan mengasihi saudara-saudari kita. Handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.